Deposito 60 juta yuan milik perusahaan tercatat di China secara diam-diam ditarik oleh bank. Sistem keuangan China baru-baru ini telah menyaksikan serangkaian ketidakberesan. Baru-baru ini, sebuah isu kontroversial telah muncul, yang melibatkan transfer puluhan juta yuan China dari deposito bank, di antara berbagai kasus lainnya. Kejadian-kejadian ini telah menimbulkan kekhawatiran yang signifikan di kalangan masyarakat umum di daratan, yang menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap industri perbankan. Pada malam hari tanggal 3 November waktu setempat, Chaozhou Hanke, sebuah perusahaan yang tercatat di Science and Technology Innovation Board China membuat pengumuman yang mengejutkan. Mereka mengungkapkan bahwa sejumlah 59,95 juta yuan, sekitar 8,2 juta dolar USD, dalam bentuk deposito bank, yang awalnya disimpan di China Merchants Bank Company Limited, cabang Nanjing Chengbei, telah ditransfer ke perusahaan lain tanpa sepengetahuan perusahaan. Setelah menemukan ketidakwajaran ini, perusahaan segera melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang. Jumlah tersebut telah didepositokan ke China Merchants Bank Company Limited cabang Nanjing Chengbei pada tanggal 30 Maret tahun 2023 dengan tanggal jatuh tempo tanggal 30 September tahun 2023. Yang lebih aneh lagi adalah ditemukannya fakta bahwa dalam rekening Chaozhou Hanke di China Merchants Bank Nanjing Chengbei Brand, terdapat catatan tagihan akseptasi bank dengan total 239,8 juta yuan yang diterbitkan atas nama perusahaan yang disebut sebagai Beikong Construction dan Nanjing Huineng. Wesel tersebut diterbitkan pada tanggal 29 Maret tahun 2023 dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 September tahun 2023. Pengumuman tersebut menekankan bahwa setelah dilakukannya investigasi oleh perusahaan, Beikong Construction dan Nanjing Huineng tidak memiliki hubungan bisnis dengan Chaozhou Hanke, direktur, pengawas, atau pengendali perusahaan. Perusahaan juga mengklarifikasi bahwa mereka belum menandatangani perjanjian apapun dengan kedua perusahaan ini dan Chaozhou Hanke tidak mengetahui penerbitan tagihan akseptasi bank sebelum dana disetorkan. Pengumuman tersebut menyebutkan bahwa setelah mengetahui situasi ini, manajemen perusahaan segera melakukan komunikasi dengan China Merchants Bank untuk memverifikasi situasi tersebut. Mereka juga telah melaporkan kasus ini kepada Detasemen Investigasi Ekonomi Biro Keamanan Publik Nanjing dan Biro Regulasi Jiangsu dari Komisi Regulasi Perbankan dan Asuransi China. Tabungan separuh masa hidup wanita Henan secara misterius menghilang dari koperasi kredit dalam kejadian aneh lainnya, hanya 2 hari sebelum Chaozhou Hanke melaporkan transfer uang misterius dari rekening bank perusahaan. Sebuah kota kecil di Provinsi Henan, di bawah yurisdiksi kota Pingdingshan, menjadi saksi hilangnya puluhan ribu yuan dari pemegang rekening pribadi. Menurut laporan media China pada tanggal 1 November orang tua Tuan Cui, penduduk kota Zhongtou, Kabupaten Jia, Henan, dengan tekun telah menabung 660 ribu yuan, sekitar 9.622 dolar Amerika Serikat, selama masa hidup mereka, yang telah mereka setorkan ke koperasi kredit pedesaan setempat. Baru-baru ini, ketika mereka mencoba untuk menarik 100 ribu yuan dari koperasi kredit untuk renovasi rumah, mereka terkejut ketika mendapati bahwa semua dana di buku tabungan mereka telah ditarik oleh orang lain. Hal ini sangat mengejutkan Ibu Cui, yang secara emosional merasa bingung. Putranya memutuskan untuk membawa beberapa buku tabungan lain yang diproses di koperasi kredit untuk memverifikasi status rekening mereka. Hasilnya mengkonfirmasi bahwa semua dana di buku-buku tabungan tersebut juga telah lenyap. Ibu Cui pingsan saat menerima berita ini. Setelah koperasi kredit melakukan penyelidikan internal dan mengklaim bahwa catatan menunjukkan bahwa Ibu Cui menutup rekeningnya setelah menyetor uang di bank pada tanggal 27 Juli tahun 2020. Menurut Tuan Cui, beberapa karyawan mengungkapkan bahwa seorang karyawan koperasi kredit internal telah mentransfer seluruh 660 ribu yuan yang telah disimpan Ibu Cui. Keluarga Tuan Cui memutuskan untuk melaporkan ke polisi tetapi koperasi kredit mencegah mereka, menyarankan bahwa mereka dapat menengahi situasi tersebut. Ibu Cui mengungkapkan kepada media bahwa seorang karyawan telah mengunjungi rumah mereka dan mengusulkan pengembalian secara pribadi jumlah pokok sebesar 660 ribu yuan dari buku tabungan dengan bunga yang akan dibayarkan secara bertahap di masa depan. Namun, Ibu Cui menganggap proposal ini tidak tepat dan menyatakan keprihatinannya tentang masalah yang tidak terduga di masa depan, dan bersikeras untuk menangani masalah ini melalui koperasi kredit. Hingga saat ini, staf koperasi kredit belum menawarkan solusi yang masuk akal untuk kejadian ini. Yang luar biasa, ketika keluarga Tuan Cui kembali ke koperasi kredit, karyawan tersebut menyatakan bahwa hal ini sebenarnya merupakan kejadian yang sangat normal dan menyangkal bahwa koperasi kredit telah mengirim seseorang untuk berkomunikasi dengan keluarga Tuan Cui tentang masalah ini. Setelah terungkapnya 2 kasus ini di internet secara berurutan,
Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpuasan yang kuat di kalangan masyarakat mengenai erosi kepercayaan terhadap industri perbankan. Diskusi di kalangan pengguna internet di China ramai dengan laporan-laporan terkait